Halo teman-teman dan cucu-cucuku. Kali ini aku bukan mau mereview kuliner legendaris, tapi aku mau berbagi cerita rahasia sukses bisnis kuliner. Tapi sebelum nonton, subscribe dulu ya, supaya aku semangat bikin konten. Nah, begini ceritanya. Kalau kalian pernah makan di dapur Solo Nyonya Swan, kalian harus tahu cerita perjuangan di baliknya. Ya, pasti kalian gak nyangka kan? Dapur Solo yang berdiri megah di banyak tempat itu, awalnya aku mulai dari garasi. Kalau boleh jujur nih, dulu aku gak pernah mimpi bisa jadi pengusaha restoran sukses. Sejak kecil aku malah ingin sekali jadi pemandu wisata supaya bisa keliling dunia. Oh iya, aku dilahirkan di Solo, di kampung Laweyan dengan nama Swandani. Biarpun dibesarkan di tengah keluarga pedagang kelontong, masa kecilku cukup menyenangkan. Tapi sayangnya kebahagiaanku ambyar saat ayah meninggal waktu aku umur 14 tahun. Sebagai anak sulung, aku merasa bertanggung jawab membantu ekonomi keluarga. Karena aku masih punya 4 adik yang masih kecil-kecil. Nah, di kelas 2 SMP, aku mulai jualan telur asin. Dari memilih telur asin yang bagus sampai menjualnya keluar masuk kampung di sekitar Laweyan. Semua aku jalani sepulang sekolah. Lulus SMA, aku pilih kuliah di NHI Bandung supaya bisa cepat lulus dan kerja. Karena gak tega lihat ibu kerja keras untuk menyekolahkan adik-adikku. Nah, di semester 2 aku sudah mampu membayar uang kuliah sendiri dari hasil jualan jamu, kain batik, dan buku ensiklopedi. Pokoknya palu gada, apa lu mau gue ada, gak ada kata malu. Wah, banyak momen tak terlupakan saat itu. Aku pernah jatuh dari motor saat mengantar batik. Padahal motor itu motor pinjaman. Meskipun kakiku sakit kena knalpot, aku pantang menyerah. Aku tetap menawarkan batik keluar masuk pasar untuk biaya kuliah. Lulus kuliah, mulailah babak baru dalam hidupku. Aku menikah dan pindah ke Jakarta. Kami tinggal di rumah pinjaman kantor suami di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Setelah punya bayi kecil, aku mulai merasa bosan. Jiwa bisnisku kembali merontak. Bermodal uang 100.000 dan blender kado pernikahan, mulailah aku berjualan rujak dan jus buah di garasi rumah. Kenapa rujak? Soalnya aku suka makan rujak. Daripada beli, mending buat sendiri. Perut kenyang, hati pun senang karena dapat uang. Zaman dulu kan belum ada media sosial. Jadi untuk promosi aku harus naik sepeda sambil ngajak anakku Karina. Aku dudukin di keranjang sepeda. Jadi momong anak sambil nyebar brosur keliling komplek perumahan. Selama 3 bulan pertama laris manis Tanjung Kimpul. Tapi setelahnya pembeli mulai sepi. Lah mana mungkin tetangga beli rujak setiap hari. Nah, saatnya bikin variasi menu biar pembeli gak bosan. Sama-sama bermodal ulekan, aku buatlah gado-gado. Yah, puji Tuhan, daganganku selalu ramai. Kata pelanggan, rasanya enak dan harganya terjangkau. Untuk memperluas pasar, menu pun aku tambah setiap 3 bulan. Ada ayam kalasan, ada kolak pisang, dan lain-lainnya. Lah dilalah, tantangan kembali datang. Dengan ramainya pelanggan, tetangga mulai mengeluh karena mobil dan motor menghalangi pintu masuk tetangga. Wah, ini saatnya mikir untuk pindah lokasi yang lebih layak untuk jualan. Dengan pinjaman uang dari kerabat, aku membeli ruko, masih di bilangan Sunter. Nah, mulailah perjuangan untuk mengembalikan pinjaman uang. Asal tahu aja, laba bisnis kuliner itu sampai 50%. Yang penting hidup hemat dan rajin menabung. Semua pinjaman pasti cepat terbayar.
Tentu saja aku harus rajin uji coba untuk standarisasi resep. Menu selat Solo misalnya, uji coba sampai 10 kali agar tercipta rasa yang enak teman. Setiap kritik pelanggan jadi masukan untuk memperbaiki cita rasa. Aku percaya kunci sukses bisnis kuliner ada di kepuasan pelanggan. Pokoknya merintis usaha kuliner harus sabar dan tahan banting. Butuh waktu 10 tahun untuk mencapai setiap tahapan. Dari usia 25 ke 35 tahun, aku pindah dari ruko kecil ke ruko besar. Di fase 35 ke 45 tahun, jumlah karyawan berlipat. Pengunjung meningkat dan laba pastinya ikut melesat. Masuk fase usia 45 sampai 55 tahun adalah masa pemantapan usaha. Dibantu suami, manajemen resto diperbaiki dan sumber daya manusia dikembangkan. Hasilnya, Dapur Solo berkembang menjadi 15 cabang restoran. Sesuai perkembangan zaman, metode pemasaran juga ikut berganti. Mulai ada layanan delivery online dan ada lunchbox. Di zaman digital, tantangan mengelola bisnis restoran juga berubah. Kalau dulu bermodal brosur dan ketok tular alias dari mulut ke mulut. Sekarang promosi Dapur Solo harus gencar melalui media sosial. Harus berani inovasi dan gesit berpromosi agar bisnis tidak tergerus disrupsi. Jatuh bangun merintis bisnis kuliner akhirnya berbuah manis. Puncaknya, brand Dapur Solo akhirnya dilirik untuk menjadi lebih besar dan lebih banyak cabang. Wah, tak pernah terbayangkan usaha kuliner rumahan dari garasi kini menjadi korporasi. Sekarang di usia 59 tahun, aku mulai menikmati masa pensiun. Tapi yang namanya Nyonya Swan memang gak bisa diem. Sekalian traveling dan review makanan, aku juga mendokumentasikan perjalananku untuk YouTube channel Nyonya Swan. Jadi biarpun sudah oma-oma, tetap semangat dan produktif. Buat aku, bikin vlog ini tujuannya bukan narsis ya, tapi melestarikan kuliner legendaris dan berbagi ilmu berbisnis. Ya, siapa tahu vlog Nyonya Swan bisa menginspirasi anak-anak muda dan senior-senior untuk tetap energik dan produktif. Last but not least, kunci awet muda itu selalu energik, happy, dan banyak teman. Satu lagi, ada pantun nih. Ikan hiu makan bakwan, biar happy, rajin nonton vlog Nyonya Swan ya.